Perkenalkan, saya Ahmad Nur, CPNS dari Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Barat, Unit Kerja Bidang Pendidikan Madrasah, Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat 3, cinta tanah air merupakan salah satu nilai dari dasar bela negara yang memiliki beberapa indikator. Pertama, menjaga tanah dan pekarangan, serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Hal yang mudah dapat kita lakukan yaitu selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan pekarangan. Dengan kondisi pekarangan yang bersih, akan tercipta lingkungan yang nyaman dan kondisi kesehatan yang terjaga, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Dalam menunjukkan jiwa dan raganya yang bangga sebagai bangsa Indonesia, dapat dilakukan dengan mulai memprioritaskan liburan di dalam negeri sebelum merencanakan perjalanan ke luar negeri, sebagai pertanda akan warga negara yang bangga terhadap wisata dan kekayaan alam negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Salah satu yang dapat kita lakukan dalam rangka menunjukkan jiwa patriotisme adalah senantiasa peduli dan mudah untuk tolong-menolong, terutama bagi yang membutuhkan pertolongan. Keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Di era media sosial ini, salah satu yang dapat kita lakukan untuk menjaga nama baik bangsa dan negara adalah senantiasa berperilaku sopan ketika bermedia sosial, khususnya ketika sedang berinteraksi dengan netizen dari bangsa dan negara yang berbeda. Kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Senantiasa memiliki keinginan untuk terus belajar merupakan salah satu contoh dalam memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Dengan kemajuan dan kecepatan perkembangan teknologi saat ini, tidak ada alasan untuk merasa puas dengan pengetahuan saat ini. Sebagai ASN, kita harus senantiasa berusaha untuk memperbarui pengetahuan akan teknologi yang terbaru. Keenam, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Salah satu produk Indonesia yang sudah mendunia adalah batik. Jadi, sudah merupakan suatu kebanggaan untuk memakai batik, baik di lingkungan kerja dan di acara formal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Habib Tupak. Salah satu indikator nilai dasar bela negara adalah sadar berbangsa dan bernegara. Ini ditunjukkan dengan adanya sikap berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaktualisasian wujud dasar bela negara. Terdapat indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini diimplementasikan dengan membantu sesama rekan kerja yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hal itu merupakan penjabaran dari Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rela berkorban berarti bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dan harta benda untuk kepentingan umum, sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa, raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Salah satu beberapa indikatornya adalah yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, siap membela bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap sesama dan serta kepedulian atas bangsa dan negara ini. Dan yang keempat adalah memiliki jiwa patriotisme.
Halo sahabat Natal sekalian, kali ini saya akan memberikan contoh implementasi kesiapsiagaan bela negara sebagai bentuk kemampuan awal bela negara. Check it out. Yang pertama, menambah wawasan dan meningkatkan literasi untuk menangkal disinformasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperluas informasi yang valid agar terhindar dari hoax atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing serta saling menghormati antara pemeluk agama yang lain. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah di tempatnya. 4. Mematuhi protokol kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, selalu menggunakan masker saat bepergian, serta selalu menjaga jarak. Dan yang kelima, selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani dengan cara rutin berolahraga dan mengonsumsi makanan yang sehat.